marah itu tidak selalu salah. Tapi marah yang tidak bijak bisa menghancurkan segalanya. Inilah poin utama yang perlu kita pahami dan renungkan bersama. Karena dalam hidup, marah bukanlah hal yang bisa dihindari sepenuhnya. Tapi bagaimana kita marah, itulah yang menentukan kualitas diri kita. Pertama, mari kita lihat dari sisi ilmiahnya. Saat kita sedang marah, bagian otak yang disebut dengan amigdala langsung aktif. Ini adalah pusat deteksi ancaman yang membuat kita bereaksi spontan, entah ingin menyerang, melawan, atau melarikan diri. Tapi saat amarah mengambil alih, bagian otak lainnya, prefrontal cortex, bagian yang mengatur logika, empati, dan pengambilan keputusan, justru menurun aktivitasnya. Akibatnya, kita kehilangan kendali. Kita berkata atau berbuat hal-hal yang mungkin akan kita sesali nantinya. Namun, disinilah letak pentingnya pengendalian. Orang yang bijak dalam marah tetap merasa marah, tapi ia tidak membiarkan amarah memimpin sepenuhnya. Ia memberi ruang pada akal, hati, dan nilai untuk ikut berbicara. Kedua, mari kita lihat dari sisi filsafat dan moralitas. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah mengatakan, marah adalah kegilaan sesaat, tapi manusia punya akal untuk mengarahkannya. Artinya, marah tidak harus dihilangkan, tapi perlu dikendalikan dan diarahkan. Dalam ajaran Buddha juga dikatakan, marah adalah api yang membakar si pemiliknya terlebih dahulu. Tapi bukan berarti kita harus jadi patung tanpa emosi. Justru, emosi harus digunakan dengan kesadaran moral. Contoh nyata, marah yang membawa manfaat. Bayangkan seorang manajer yang menemukan anak buahnya berbohong dalam mencatat laporan. Ia tidak berteriak, tidak membentak, tapi ia duduk berhadapan dan berkata, "Saya marah, bukan karena kamu membuat kesalahan, tapi karena kamu menyembunyikannya. Di sini kepercayaan adalah segalanya." Efeknya, orang yang ditegur merasa bersalah tanpa kehilangan harga diri. Ia belajar, ia tumbuh, dan hubungan tetap terjaga. Bandingkan dengan pemimpin yang membentak bawahannya di depan umum. Mungkin masalahnya akan selesai, tapi luka yang tertinggal lama sembuhnya. 3 prinsip marah dengan bijaksana. 1. Tunda lalu sampaikan. Jangan bereaksi saat emosi sedang tinggi. Ambil jeda baru ungkapkan. Yang kedua, fokus pada nilai bukan ego. Marahlah karena ingin menjaga keadilan, bukan karena harga dirimu sedang terusik. Ketiga, gunakan bahasa yang menyadarkan, bukan melukai. Tegas bukan berarti kasar. Marah bukan berarti benci. Cara kita menunjukkan siapa kita. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya menunjukkan bahwa dirinya masih dikendalikan oleh naluri dasarnya. Tapi seseorang yang bisa menyampaikan amarah dengan kendali, dengan tujuan membangun, itulah bentuk kedewasaan emosional. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikenal tidak pernah marah karena urusan pribadinya. Hanya jika nilai kebenaran dilanggar. Itu adalah contoh sempurna dari marah yang disucikan oleh tujuan. Kesimpulannya, marah itu manusiawi. Tapi marah yang bijaksana adalah seni. Seni menyeimbangkan ketegasan dan empati. Seni menyampaikan ketidaksukaan tanpa membunuh hubungan. Bagikan video ini ke mereka yang kamu tahu sedang berjuang mengendalikan emosi.
Karena mungkin satu cara marah yang benar bisa menyelamatkan hubungan, pekerjaan, bahkan masa depan.